Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya, terkait masalah kekurangan asupan cairan beresiko gagal jantung ya. Sobat sekalian ya, pada saat sekarang kita sudah memasuki bulan puasa ya. Tentu saja kita harus tetap menjaga kesehatan, termasuk juga asupan makanan, termasuk juga yang paling penting asupan cairan gitu ya. Karena ada juga ternyata ya studi terkait ada kaitan kekurangan asupan cairan itu berisiko terhadap gagal jantung. Nah, memenuhi kebutuhan cairan atau terhidrasi sangat penting, itu sangat penting buat tubuh ya. Seperti sekarang misalnya kecukupan hidrasi ternyata tidak hanya menjauhkan Anda dari risiko dehidrasi, tapi juga risiko gagal jantung. Nah, ini studi yang terbaru yang diterbitkan European Heart Journal itu menemukan cukup asupan cairan akan menurunkan sejumlah masalah jantung termasuk masalah serius yaitu gagal jantung ya. Bagaimana kaitannya ya? Ternyata tim peneliti ini memulai penelitian dengan riset praklinis yang mengungkapkan hubungan pengerasan otot jantung, fibrosis jantung, dan dehidrasi ya. Riset praklinis ini dilakukan dengan analisis lebih dari 15.000 data dari orang berusia 45 sampai 66 tahun ya. Nah, studi ini pun dilanjutkan dengan mengamati orang yang memiliki tingkat hidrasi normal. Nah, peneliti melihat hidrasi dari kadar natrium serum yang meningkat saat tubuh kurang cairan. Dari sebanyak 11.814 partisipan, sebanyak 1.366 atau 11,56% itu mengalami gagal jantung. Ya. Jadi kondisi yang ketika kita kekurangan asupan eh, seperti mengurangi asupan garam, minum cukup air, dan tetap terhidrasi adalah cara untuk mendukung jantung kita bisa membantu menurunkan risiko jangka panjang penyakit jantung, ujar Natalia Dimitrieva, ya, pemimpin studi dan meneliti di Laboratory of Cardiovascular Regenerative Medicine di National Heart, Lung, and Blood Institute NHLBI, seperti yang dikutip It This Not That. Jadi sobat sekalian, kadar natrium serum juga membantu peneliti menemukan mereka yang berusia lebih tua ada risiko lebih tinggi mengalami hipertrofi ventrikel kiri atau pembesaran jantung ya. Nah, ada faktor unik juga yang tak kalah menarik, yaitu studi juga menemukan peserta usia parubaya dengan kadar natrium lebih tinggi dari 142 itu beresiko mengalami gagal jantung seiring bertambahnya usia gitu ya. Peneliti menyarankan untuk tetap menjaga hidrasi untuk mencegah resiko hidrasi tersebut. Nah, kemudian sementara itu kalau dilansir dari headline, orang dewasa tua atau usia lanjut cukup rentan kekurangan cairan hingga dehidrasi karena berbagai faktor ya, antara lain itu penurunan total cairan tubuh ya, karena kurangnya kita asupan cairan air putih ya yang cukup ya 8 gelas. Jumlah cairan tubuh itu mulai berkurang, cadangan air tubuh makin menipis dan perlu asupan. Ya. Kemudian respon haus berkurang, rasa haus memberitahu bahwa Anda perlu cairan, namun pertambahan usia respon haus itu berkurang dan mereka mungkin tidak tahu bahwa sedang perlu cairan ya. Jadi ini efek ya, meskipun kita sudah usia yang agak menua gitu ya, 50 ataupun ke atas itu tetap ya jangan sampai cairan tubuh yang sangat bermanfaat itu berkurang, karena ini beresiko juga kalau kadang usia sudah tua itu respon tubuhnya itu tidak bereaksi ya, perlu cairan atau tidak berbeda ketika pada usia yang lebih muda. Dan juga fungsi ginjal itu menurun, air akan lebih banyak hilang lewat buang air kecil gitu ya. Kondisi kesehatan dan faktor selanjutnya ya, kondisi kesehatan dan obat-obatan. Beberapa orang tua itu harus mengonsumsi obat karena kondisi kesehatan yang menurun dalam beberapa kasus ya. Obat-obatan ini malah mengakibatkan kehilangan cairan lewat urin ya.
Jadi memang oleh karena itu perlu kesadaran untuk menyukupi kebutuhan cairan baik lewat konsumsi air putih, asupan makanan yang kaya air, dan memiliki target kecukupan cairan ya. Jadi jika Anda tidak bisa minum langsung banyak dalam sekali waktu, sebaiknya minum sedikit tetapi lebih sering gitu ya. Jadi sobat sekalian, jadi inilah pentingnya ya cairan tubuh dalam ini memang air putih yang harus dikonsumsi secara rutin dan minimal 8 gelas gitu sudah mencukupi kebutuhan dalam sehari gitu ya. Nah, 8 gelas itu bisa kita kombinasikan ya. Misalnya kita pada saat puasa gini bisa memakai formasi 242 gitu ya. 2 gelas pada saat buka, 4 gelas pada saat selingan makan, ya, 2 gelas pada saat sahur, dan itu sudah mencukupi kebutuhan cairan kita. Dan hal ini harus rutin dan harus dijadikan kebiasaan karena cairan itu juga berfungsi untuk kebutuhan tubuh dan juga untuk menyehatkan kondisi dalam tubuh ya. Misalnya kondisi vital seperti jantung yang sebagian itu orang kalaupun kekurangan asipat itu sesuai studi yang dibahas itu bisa sampai berujung berisiko gagal jantung ya. Jadi sangatlah penting asupan cairan tubuh itu untuk tubuh kita ya, dan jangan sampai dilewatkan. Dan yang paling penting juga ya sobat sekalian, selain dalam kondisi sekarang tidak bisa menentu ya, saya juga sering merekomendasikan untuk mengkonsumsi ya produk kesehatan yang dapat menjaga imunitas tubuh kita ya, termasuk juga menjaga organ vital kita seperti jantung ya, paru-paru, dan juga penyakit yang berat misalnya diabetes, asam urat dan lain sebagainya dengan mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya, yang ini yang saya rekomendasikan karena ini produk premium yang mempunyai banyak sekali manfaat dan kelebihan diantaranya adalah adanya nanoteknologi yang sudah ada dalam produk yang luar biasa bermanfaat ini ya. Jadi nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Dan ini adalah produk dari Turki ya. Merupakan kita ketahui negara Turki adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Ada juga kelebihan dari TPR ini adalah adanya ruqyah yang sudah ada dalam botol kecil ini, jadi sangat banyak sekali manfaat banyak sekali kandungannya. Kemudian manfaatnya apa saja? Yang pertama adalah untuk TPR ini adalah dapat mengatasi penyakit non medis, gitu ya. Untuk kolesterol ya, untuk asam urat, pemulihan tubuh ya, diabetes ya, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, MAH, kemudian juga kanker kolesterol, ginjal ya, amandel ya, jantung, sinusitis, termasuk juga bahasan kita kali ini tentang paru-paru ya, tentang jantung gitu ya, tentang gagal jantung yang kekurangan asupan bisa juga dikombinasikan dengan konsumsi rutin TPR ini ya. Kemudian juga yang juga saya rekomendasikan ini yang biru yaitu TPR Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Ini fungsinya untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo ya, sakit kepala, stres, kepala pening ya. Kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Kemudian keunggulan dari TPR ini antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional gitu ya. Kemudian cara penggunanya gimana aja? Sangat mudah sekali, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh, yaitu misalnya berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk penyakit berat itu dikonsumsi 3 kali ya, untuk kolesterol, diabetes, asam urat termasuk jantung ya, bisa dikomunikasikan atau diterapi dengan Turkish Propolis Ruqyah itu konsumsinya 3 kali ya.
pagi, siang, dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis ya, peluang bisnis bagi Anda yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan bisa berbisnis Turkish Properties Rukyat dan tentu saja bisa Anda coba satu dulu untuk mencoba produk ini. Kalaupun cocok itu bisa langsung direkomendasikan atau berbisnis atau berjualan Turkish Properties Rukyat dengan bergabung di komunitas Kavapreneur ya. Minimal pembelian 3 Anda sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan harga yang hanya 630 dengan hemat 120 yaitu ya. Kemudian Anda juga akan mendapatkan bimbingan bisnis full dan rutin ya dan lengkap. Jadi ada dua keuntungan. Yang pertama dapat meningkatkan penghasilan dan yang kedua yang pertama dapat membantu merekomendasikan produk kesehatan kepada orang lain. Yang kedua dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu konsumsi Turkish Propolis Rukyat. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia dan Shopee. Jangan lupa untuk selalu itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.